Halo Lare, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Triswarman di Carita Anak Mandar. Hari ini saya ada di Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, di kantor Badan Perhubungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Jadi apa sih fungsi kantor ini dan saya akan ketemu siapa? Mari kalau mau tahu jawabannya di Carita Anak Mandar. Jatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Triswarman di Carita Anak Mandar. Hari ini saya ada di Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Ini kantor Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Barat. Markasnya Pak Suratman Samad MSc ini. Beliau ada di sini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gimana kabar Pak? Baik, sehat. Sehat, Alhamdulillah. Hari ini kayaknya sibuk sekali nih antar Pak Gubernur ya Pak ya? Ya, memang itulah tugas kita di sini, memfasilitasi pimpinan. Fasilitasi pimpinan. Ya. Nah sebenarnya ini Badan Penghubung ini sejak kapan ada nih Pak? Badan Penghubung ini setahu saya ya, dari 2005 terbentuk. Itu berdasarkan peraturan pemerintah setelah dirubah menjadi dari kantor perwakilan. Itu PP 18 2016 gitu. Oh, jadi dulunya kantor perwakilan, sekarang kantor penghubung. Bedanya apa ini Pak? Dari sisi tugasnya, kemarin kita sebagai perwakilan, setahu saya ya selama ini, sebagai perwakilan itu mewakili pemerintah daerah di pusat. Nah, untuk yang sekarang jadi sebagai kantor Badan Penghubung, fungsinya itu bagaimana supaya program-program daerah yang ada di Sulawesi Barat itu disinkronkan dengan departemen-departemen yang ada di pusat. Jadi tugas-tugas pemerintah pusat itu juga bisa kita informasikan ke daerah supaya itu terkonek begitu ya. Apa yang harus kita lakukan di daerah? Kalau bahasa bahasa gaulnya PHB mungkin zaman dulu. Ini macomblang bisa begitu ya. Tapi dalam hal urusan-urusan pemerintahan. Dalam hal urusan-urusan pemerintahan. Gitu. Nah, Pak Suratman kalau boleh lebih detail lagi contoh tugas dalam mensinkronkan itu seperti apa sih Pak? Nah, begini, umpamanya Pak Gubernur itu ingin berkunjung atau ada rencana ke Jakarta untuk mengunjungi salah satu kementerian, misalnya dalam situasi seperti sekarang ini Kementerian Sosial ya. Nah, itu kita adakan komunikasi awal. Bagaimana keberadaan Ibu Menteri, bagaimana kita terima di mana, terus agenda-agenda apa yang harus dibicarakan, itu sudah terkonfirmasi duluan sebelum beliaunya datang gitu ya. Jadi dia connect nanti. Begitu. Jadi ini fungsinya mirip duta besar begitu ya Pak ya. Duta besar berkuasa penuh. Tapi ini duta besarnya Sulbar untuk Jakarta begitu. Gitu ya Pak ya. Mirip-mirip sebenarnya ya. Mirip-mirip. Nah Pak, dalam Bapak bertugas di sini apa saja sih yang pekerjaan-pekerjaan yang menurut Bapak cukup menarik gitu? Karena ini ada di ibu kota ya istilahnya. Iya betul. Ini perwakilan Sulawesi Barat, bukan di daerah lain, tapi ini ada di ibu kota. Artinya pasti banyak hal yang mungkin menarik sangat menarik dan pengalamannya sangat luar biasa terkesan ya kan. Selama ini kan sebelum saya ke sini kita kan tugas di daerah ya. Di daerah ruang lingkupnya ya cuma provinsi itu saja. Ketika ditugaskan ke DKI ini, ibu kota negara ini, ya kita mau tidak mau, suka tidak suka, sesuai dengan tupoksi yang ada, kita harus berkomunikasi dan yang lebih tinggi lagi daripada ini. Seperti apa itu Pak? Ke kementerian itu. Kementerian. Suka dukanya pasti ada Pak. Kira-kira apa itu yang paling sukanya dulu deh gitu. Yang sukanya seperti tadi. Kita bisa bertemu, foto-foto dengan para menteri itu susah. Betul. Susah banget itu Pak. Kemudian dukanya apa tuh Pak? Dukanya biasanya? Dukanya itu ketika jadwal itu berubah Pak. Berubah. Apakah itu berubah dari kementerian itu sendiri atau dari pihak pemerintah, Pak pimpinan gitu. Ketika kementerian sudah siap mengundang kita, kemudian Pak Gubernur ada yang lebih urgen lagi sebenarnya dari itu, membuat kami harus menjadwalkan ulang itu. Itu sangat berat karena harusnya kan jadwal harus disesuaikan lagi dengan jadwal ulang lagi gitu. Sementara waktu Pak Gubernur ada di Jakarta ini itu kan terbatas Pak. Selain menjembatani antara Pemprov dengan pusat, apa lagi sih fungsi dari Badan Penghubung ini Pak? Selain fasilitasi, kita juga bertugas sebagai promosi budaya, kemudian membuka komunikasi dengan investor-investor yang ada,
Kemudian ya itu memperkenalkan budaya yang ada di Sulawesi Barat. Bentuknya seperti apa Pak? Dalam memperkenalkan itu seperti apa? Mempromosi itu ya selain dari media elektronik, kita adakan yang dulu ya sebelum pandemi kita adakan event-event begitu. Seperti pameran gitu ya? Iya. Di mana Pak biasanya ada pameran dulu-dulunya sebelum pandemi ini? Nah, sebenarnya Badan Penghubung itu juga membawahi anjungan di Taman Mini, anjungan Sulawesi Barat yang ada di Taman Mini. Yang ada di Taman Mini. Nah, disitulah kita memperkenalkan budaya daerah, apa potensi-potensi daerah di sana. Berarti di Taman Mini itu memang ada kantor khusus yang menangani di sana ya Pak ya? Kebetulan kami punya salah satu kasubag ya, kepala subbagian yang menangani anjungan Taman Mini di sana. Ya itu tugas-tugasnya seperti itu. Pak, ini kan Sulbar habis gempa ya, gempa. Otomatis kita bicara soal budaya, pasti hubungannya dengan pariwisata apa segala macam. Nah, ini pasti sangat berat ini Pak sekarang untuk dalam hal mengajak lagi masyarakat untuk masuk ke Sulbar. Nah, apa sih langkah-langkah yang perlu dilakukan ini Pak supaya masyarakat kembali berminat datang ke Sulbar? Ya tentunya bagaimana kita memberikan sosialisasi ya, bahwa Sulbar itu sebenarnya daerah tujuan wisata yang bagus. Dia itu lengkap dari sisi lautnya ada, dataran tingginya ada. Kira-kira kalau menurut Bapak sendiri apa yang perlu dilakukan ini Pak supaya promosinya bentuknya seperti apa bagusnya nih? Ya kita perkenalkan lah kembali kembali perkenalkan lah. Kita lihat tempat-tempatnya di sini, di mana yang bisa di bandara, semacam di bandara atau di kantor pariwisata itu sendiri atau di kantor ini kita buatkan spot-spot mana atau daerah-daerah tujuan wisata yang mana yang perlu kita kembangkan kembali. Di situ kita bagaimana mengundang lah investor-investor yang bisa membangun itu. Apa tadi bilang selain memperkenalkan budaya juga mengajak investor ya tadi ya Pak ya. Nah kira-kira saat ini apa sih keunggulan Sulawesi Barat dalam hal mungkin yang bisa mendapatkan minat investor ya? Kira-kira apa saja yang bisa diperkenalkan lagi begitu? Banyak sebenarnya di sana. Selain budaya-budayanya sendiri, itu kan di sana itu masyarakat memang memproduksi semacam apa ya? Penganan-penganan, makanan-makanan ringan itu secara tradisional. Dan bahan bakunya pun didapat dari tradisional itu. Saya masih meminta dari Dinas Pariwisata supaya kita berkolaborasi bagaimana caranya supaya itu bisa menarik investor. Contohnya apa tuh Pak yang makanan-makanan yang kira-kira bisa diperkenalkan di pusat itu ya Pak ya? Sebenarnya kita itu di Sulawesi itu jika saya bandingkan dengan di Jawa itu ya satu macam aja yang kerupuk ya. Kerupuk banyak. Di Jawa saya lihat itu kerupuk itu warnanya memang banyak, berwarna-warni. Tapi dari sisi rasanya itu sama begitu ya, ada kemiripan sama sementara kalau di Sulbar ada yang namanya baje itu. Namanya, kalau di sana kita sebut dengan gola kambu ya. Gola kambu itu bermacam varian. Sama tapi dia variannya banyak. Oh begitu gitu. Ada varian durian, ada varian ini kita bisa lihat dari bahwa potensinya di sana itu bahan baku itu banyak gitu. Bahan bakunya banyak. Dan bisa kita kembangkan. Secara nasional maupun internasional ya Pak ya. Nah, kira-kira kalau itu Pak, bagaimana caranya Badan Penghubung bisa membawa itu ke Jakarta Pak? Nah, itu kita buat display di Taman Mini. Jadi pengunjung yang masuk kebetulan datang berkunjung ke anjungan kami itu kita suguhkan, diperkenalkan. Itu ada sekarang Pak begitu di sana? Ada Pak. Inilah makanan-makanan. Contohnya ya makanan tradisional yang ada di sana. Tapi memang di Jakarta itu warung maupun rumah makan Mandar itu tidak ada Pak saya temukan ya. Nah Pak, ini Sulbar ini selain potensi alam, selain budaya, ini yang menjadi aset juga di Sulbar itu banyak sekali anak mudanya yang sangat terkenal akibat dia pintar nyanyi gitu kan. Bahkan menjuarai banyak kontes dandut gitu seumpama itu. Nah itu artinya secara tidak langsung kan pasti mereka akan membawa juga nama Sulbar ya Pak ya. Betul. Nah bagaimana sih mereka itu kok sekarang saya lihat pada hilang ya Pak? Di mana ya semua itu ya? Apakah memang mereka itu tidak lagi mau berkecimpung atau memang ada hal-hal yang membuat seperti itu? Nah itu juga sebenarnya jadi perhatian kami sebenarnya. Nah ini kan aset
aset yang bagus ini sebenarnya dari sisi kesenian gitu. Iya, kesenian. Memang ya kembali lagi ke leading sektornya. Bagaimana? Itu kita sudah sering menyampaikan itu. Hanya mungkin ya ditunggu lagi lah. Mudah-mudahan setelah kita pasca gempa ini kita kembali stabil, kita kembali bisa bekerja dengan baik. Dan saya lihat beberapa tahun lalu juga di sini mereka menjadi tempat untuk menginap mereka ya Pak ya. Memang di sini juga ada penginapannya ya Pak ya di sini. Di sini kami siapkan ada 8 kamar mes. Oh, 8 kamar. Ini ada mes, selain mes ada kantor kita. Ada kantor ya. Nah, 8 kamar itu diperuntukkan semua untuk bagi ada aktivitas pemerintahan atau apa aja sih Pak? Ya sebenarnya tujuan utamanya sih untuk memfasilitasi teman-teman yang dari daerah, yang punya tugas di sini, ya supaya lebih gampang cari penginapannya begitu ya Pak? Iya, kita siapkan di sini gitu. Tapi kita juga tidak menutup kemungkinan yang lain dari umum itu bisa. Sebenarnya prioritasnya sih dari untuk ASN yang ada di Sulawesi Barat itu lebih kita prioritaskan. Tapi ketika itu tidak ada, masyarakat umum bisa memanfaatkan. Tapi kalau saya lihat ada bisa mirip-mirip hotel juga, ada biayanya juga ya Pak, saya lihat ya. Karena kita juga di target PAD. Oh, di target PAD juga. Kita ada target PAD-nya. Ya, kita sampaikanlah seperti itu. Tapi ya itu apa fleksibel. Oh begitu, berarti artinya itu ini masuknya ke PAD semua hal-hal seperti ini ya Pak PAD, ya? Pak, iya. Oke. Nah kalau di sini sendiri apa namanya berapa jumlah pegawai Pak yang bekerja di sini Pak? Di sini kita ada 15 PNS, terus ada 40-an di sini. Ada 40-an semuanya. Dan yang lainnya dari tenaga-tenaga honorer, karena kami ini di sini sepertinya itu bekerja 1 minggu 7 hari. 1 hari 24 jam. Maksudnya gimana itu Pak? Ngerti nggak? Jadi kayaknya menarik ini Pak. Ya, 1 minggu 7 hari itu biasanya ada pimpinan atau Pak Gubernur sendiri itu datang di hari-hari libur justru ya. Libur. Kita harus standby itu. Harus standby. Jadi mau tidak mau. Karena pimpinan datang dan itu tugas, ya kita harus melayani beliau. Tapi kan yang penting honornya Pak, honor tambahannya gitu kan, uang lembur gitu ya Pak. Nah, kemudian 1 kali 24 jam itu karena kita ada mes di sini, ya teman-teman mungkin dari ASN yang tiba malam, apa itu kan, itu ada resepsionis, ada security yang tetap standby gitu ya. Makanya kita harus standby. Oh berarti sini, kerjanya shift gitu ya Pak ya? Ya kita bagi dalam shift. Pak. Ini terakhir Pak, kira-kira apa mimpi Bapak atau cita-cita Bapak terhadap badan penghubung ke depannya ini seperti apa Pak? Supaya dalam hal mengkoordinasikan yang Bapak sebut tadi, baik itu stakeholder di sana maupun pariwisata maupun investasi ini bisa lebih optimal lagi. Jadi saya mau ini badan penghubung penjelmaan kantor gubernur yang ada di Sulawesi Barat gitu. Saya pengen sekali seperti itu. Semua urusan-urusan yang ada di pusat itu terpusat juga di sini. Kita juga harus tahu gitu. Jadi peningkatan kapasitas SDM teman-teman penghubung juga bisa ditingkatkan. Jadi bukan hanya sebagai fasilitas, tapi inovasi juga ada di situ. Inovasi, dia bisa menjadi media, apa-apa yang dibutuhkan pemerintah daerah itu bisa kita penuhi di sini. Begitu ya Pak ya? Siap. Jadi artinya ini bisa menjadi seperti sejenis duta besar Sulbar untuk Jakarta, gitu. Oke, terima kasih Pak Suratman atas waktunya. Mudah-mudahan sukses, mudah-mudahan mimpinya bisa terwujud. Dan kita juga ucapkan kepada masyarakat Sulbar, semoga tabah menghadapi bencana. Dan ke depan bisa kembali seperti normal lagi. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih. Ya, makasih Pak.